Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifa Wahyu Adalia, perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan alur UBD tahap 1, yaitu identifikasi hal yang diinginkan. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Alfian Nurrohmat, Bagas Ardianto, Dwi Istiani, Farah Fauzia, dan saya Hovifa Wahyu Adalia. Berikut adalah referensi artikel yang kami ambil dalam mengerjakan tugas ini. Understanding by Design, atau yang biasa disingkat dengan UBD, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, alur UBD ini ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan, setelah itu menentukan asesmen, dan langkah yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Yang akan dibahas pada tahap 1 yaitu tujuan pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, TP dan ATP harus didasarkan pada capaian pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran harus memuat profil pelajar Pancasila. Di antaranya, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, elemen-elemen pada tahapan pertama dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama ada elemen established goals atau penetapan tujuan. Penetapan ide utama atau tujuan yang dicapai pada elemen ini. Yang kedua ada understanding atau pemahaman, yaitu pemahaman spesifik apa yang dicapai agar dalam pembelajaran siswa dapat mengetahui dan memahami. Yang ketiga adalah elemen pertanyaan pokok atau essential question. Dalam pertanyaan ini dapat mendorong siswa untuk menyelidiki dan memahami sehingga terjadinya transfer belajar. Elemen yang terakhir adalah knowledge and skill, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang akan siswa peroleh. Selanjutnya, merumuskan TP dan ATP. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Kemudian, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Yang terakhir, identifikasi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan penting pada tahap 1 dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Di sini ada ilustrasi kerangka kerja perancangan penyusunan kurikulum, yaitu UBD tahap 1. Ilustrasinya ini berbentuk lingkaran. Dari lingkaran paling dalam atau enduring understanding, kemudian lingkaran tengah important to know and do, dan lingkaran yang paling dalam yaitu worth being familiar with. Penjelasannya, lingkaran tengah mewakili bidang konten, lingkaran luar mewakili pengetahuan apa yang dikenali oleh peserta didik, kemudian lingkaran paling dalam mewakili pemahaman abadi yang akan menyelesaikan unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi tahap 1 menggunakan UBD pada pokok bahasan eksponen mata pelajaran matematika. Pada tahap 1 yang dijelaskan adalah tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, pemahaman. Siswa akan memahami tentang pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen, dan penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menentukan pertanyaan penting. Yang pertama, apa itu eksponen? Apa saja sifat-sifat eksponen? Dan yang terakhir, bagaimana eksponen itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan apa yang akan siswa peroleh sebagai hasil unit? Untuk pengetahuan, siswa dapat menjelaskan konsep eksponen, kemudian siswa dapat menganalisis soal berdasarkan sifat-sifat eksponen. Untuk keterampilan, siswa dapat membedakan macam-macam sifat eksponen, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan eksponen.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.